Dua orang debt collector sedang menjalani peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mereka disidang terkait kasus penarikan paksa mobil selebgram Clara Sinta karena melakukan kekerasan kepada seorang anggota polisi. Debt collector bernama Eric Johnson Saputra Simangungsong dan Leslie Watimena itu didakwa melakukan ancaman kekerasan kepada pejabat yang dalam hal ini anggota kepolisian seperti pasal 211 KUHP. Ancaman pidana dalam pasal itu maksimal 4 tahun tetapi diperberat menjadi maksimal 7 tahun apabila dilakukan oleh 2 orang atau lebih seperti disebutkan dalam pasal 214 KUHP. Kedua terdakwa menjalani sidang perdana pada 2 Mei 2023. Persidangan terakhir mereka yaitu 6 Juni 2023 dengan agenda pemeriksaan saksi dan ahli. Diketahui peristiwa yang membawa Eric dan Leslie berurusan dengan hukum tersebut terjadi pada 8 Februari 2023 lalu. Saat itu keduanya sedang menjalankan tugas sebagai debt collector sebuah perusahaan leasing. Mereka bersama sejumlah rekannya menarik paksa mobil Toyota Alphard dari Elizabeth Clara Sinta di pos security basement apartemen Cash Grande Residen 2 Tower Angelo, Jalan Raya Kasablanca, Tebet, Jakarta Selatan. Penarikan paksa mobil Clara lantaran angsuran gadai BPKB mobil yang digadaikan mantan suami Clara Sinta yaitu Denny Gustaf menggunakan nama Donna Maradona sudah tidak dibayar selama 4 bulan. Mobil yang menjadi jaminan fidusia itu dianggap berhak ditarik oleh perusahaan leasing. Berdasarkan video yang viral di media sosial, saat proses penarikan paksa itu, seorang anggota polisi bernama Aibtu Evin bertanya kepada pihak debt collector soal penarikan paksa yang dilakukan mereka terhadap mobil Clara. Namun, para debt collector termasuk Eric justru meresponnya dengan membentak Aibtu Evin sembari menunjuknya. Mereka juga merebut paksa kertas yang dipegang Aibtu Evin. Tak terima atas perlakuan para debt collector, Clara Sinta melaporkan kasus ini ke Polda Metro Jaya. Lantas, polisi menetapkan 7 orang debt collector sebagai tersangka kasus pengambilan paksa kendaraan Clara dan perbuatan melawan anggota kepolisian. Penarikan paksa jaminan fidusia di Indonesia memang masih kerap terjadi. Kasus yang dialami Clara Sinta sejatinya bak fenomenal gunung es, sebab praktik penarikan paksa oleh debt collector masih marak ditemui di masyarakat. Korban debt collector, terutama debitur sepeda motor yang notabene adalah masyarakat menengah ke bawah, hanya bisa pasrah ketika kendaraannya diambil paksa. Para debt collector tanpa ampun mengeksekusi kendaraan debitur tanpa mengenal waktu maupun tempat. Prosedur penarikan kendaraan bermotor yang kreditnya bermasalah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Namun, dalam pasal 15 disebutkan bahwa dalam sertifikat jaminan fidusia dicantumkan kata-kata demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dan apabila debitur cedera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Ketentuan dalam UU Nomor 42 Tahun 1999 Pasal 15 itu memang menimbulkan perbedaan penafsiran terkait dengan proses eksekusi atau penarikan jaminan fidusia kendaraan bermotor apabila kreditnya bermasalah. Sebagian menafsirkan bahwa proses penarikan kendaraan bermotor harus melalui pengadilan. Namun, sebagian menganggap bahwa berdasarkan wewenang yang diberikan oleh UU, maka dapat melakukan penarikan sendiri atau sepihak. Hal inilah yang kemudian terjadi di masyarakat, adanya penarikan paksa kendaraan bermotor oleh debt collector. Namun, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 71/PUU 19/2021 yang dibacakan pada Kamis 24 Februari 2021, menyatakan bahwa pihak yang berwenang untuk membantu dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia adalah Pengadilan Negeri sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Dalam putusan itu, MK mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan oleh pasangan suami istri Johannes Halim dan Silvani Lovata Halim. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian, menyatakan frasa pihak yang berwenang. Dalam penjelasan pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai pengadilan negeri. Kata Ketua MK Anwar Usman dengan didampingi oleh 6 hakim konstitusi lainnya, dikutip dari laman mkri.id 8 Juni 2023. Wakil Ketua MK Aswanto yang membacakan pertimbangan hukum menyebutkan,
bahwa dalam putusan MK nomor 18 garis miring PUU 17 garis miring 2019 dan putusan MK 2 garis miring PUU 19 garis miring 2021, Mahkamah telah jelas menguraikan mengenai prosedur penyerahan objek fidusia. Sehingga kata hakim, kekhawatiran para pemohon mengenai akan timbulnya eksekusi secara pihak atau penarikan semena-mena yang dilakukan oleh kreditur tidak akan terjadi. Sebab Mahkamah juga telah mempertimbangkan mengenai tata cara eksekusi sertifikat jaminan fidusia yang diatur dalam ketentuan lain dalam UU 42 garis miring 1999 agar disesuaikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18 garis miring PUU 17 garis miring 2019. Dengan demikian, pihak kreditur tidak dapat melakukan eksekusi sendiri secara paksa apabila mengenai cedera janji oleh debitur terhadap kreditur yang masih belum diakui oleh debitur dan apabila debitur keberatan menyerahkan secara sukarela benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia. Mahkamah telah menegaskan kembali dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 2 garis miring PUU 19 garis miring 2021 bahwa kreditur harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri. Selain putusan MK, ketentuan lain yang mengatur debt collector tidak boleh menagih paksa apalagi dengan kekerasan adalah dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia nomor 6 garis miring POJK.07 garis miring 2022 tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. Dalam pasal 7 ayat 1B disebutkan bahwa pelaku usaha jasa keuangan wajib mencegah penggunaan kekerasan dalam penagihan utang konsumen. OJK dengan tegas melarang debt collector melakukan 3 tindakan dalam melakukan penagihan utang, yakni mengecam, melakukan tindakan kekerasan yang bersifat mempermalukan, dan memberi tekanan fisik atau mental. Sehingga masyarakat dapat mengadukan debt collector yang melakukan 3 tindakan tersebut ke polisi dan mengadukan lembaga keuangan terkait ke OJK. OJK akan memberikan sanksi administratif mulai dari peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin usaha kepada lembaga keuangan atau leasing tersebut. Dan debt collector akan terkena sanksi hukum. Debt collector dapat disangkakan melakukan perbuatan tidak menyenangkan di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP pasal 335 ayat 1 dengan pasal berlapis pencurian dengan kekerasan pasal 365 junto pasal 53 KUHP dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Guna menghindari adanya penagihan dari debt collector dan jaminan fidusia tidak disita, ada cara yang bisa dilakukan oleh debitur yang belum sanggup membayar hutang. Caranya antara lain dengan mengajukan restrukturisasi kredit, yakni upaya perbaikan atas kredit yang diberikan oleh bank atau lembaga keuangan lainnya kepada debitur yang sedang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran cicilan kredit. Restrukturisasi kredit dapat membantu debitur mengatasi kesulitan keuangan agar tetap bisa melunasi hutangnya secara teratur dan mengurangi resiko gagal bayar yang bisa berdampak buruk bagi debitur dan lembaga keuangan pemberi pinjaman.